Masyarakat terpesona masuk menjadi anggota KSB itu disebabkan karena terperdaya dengan reputasi penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada KSB bahwa KSB adalah koperasi terbaik 10 besar di Indonesia. Dengan seabrek penghargaan, salah satunya berupa sistem IT terbaik. Jika tidak, mustahil KSB dapat berkembang pesat, jumlah anggota dan nominal simpanan dana anggota yang super besar bagi ukuran sebuah koperasi. Fantastis, di rentang waktu 5 tahun terakhir, sampai Desember 2019, pemerintah memiliki andil yang sangat besar terhadap perkembangan KSB dan kebobrokan KSB. Paling tidak, pemerintah harus berada di posisi yang ikut melegalkan pelaporan keuangan KSB selama ini yang ternyata merupakan laporan keuangan fiktif dan manipulatif. Total neraca posisi keuangan KSB per 2019 menyatakan jumlah total aktiva dan pasifanya ada di sekitar 3 triliun rupiah. Namun tiba-tiba, bim salabim, abrakadabra, posisi kewajiban terutang KSB, elemen dari pasifa di neraca, ternyata sudah berevolusi spektakuler menjadi sekitar 8,6 triliun per homologasi PKPU pada Juli 2020. Betapa sangat fantastisnya kebohongan yang telah KSB lakukan dan pembiaran kelalaian pengawasan yang pemerintah lakukan sehingga berakibat kerugian fantastis bagi anggota KSB. Sehingga jadilah rakyat kecil UMKM yang menjadi korban kesekian terkini di masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini. Seandainya tidak ada penghargaan koperasi yang diberikan pemerintah, seandainya tidak ada Kementerian Koperasi, maka sudah tentu dan pasti tidak akan banyak rakyat yang mau berperan serta percaya menjadi anggota koperasi. Di mana letak tanggung jawab pemerintah ini kepada rakyatnya? Jadilah penguasa dan pemimpin yang amanah dan melindungi rakyatnya, alih-alih menjadi penguasa raja tega yang durjana. Ingatlah, sebagai muslimin dan mukminin tidak akan pernah bisa masuk ke surga milik Allah jika Anda tidak amanah dalam menjalankan tugas, apalagi Anda terikat sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Anda menjabat. Jadilah pemimpin yang amanah dengan cara tanggung jawab menjaga dan melindungi keselamatan ekonomi rakyatnya yang telah disalahgunakan oleh lembaga KSB. Pemerintah harus mutlak segera mengambil alih KSB jika ingin menyelamatkan rakyat kecil atau UMKM. Jika tidak, maka KSB identik dengan jumlah 80 ribuan anggotanya termasuk UMKM pasti akan hancur akibat sepak terjang oknum KSB yang sudah lama menjerumuskan KSB. Minimal dengan cara kebohongan unsur pidana dalam pelaporan keuangannya. Tercatat bahwa per April 2020, KSB sudah lempar handuk yang katanya KO karena COVID, padahal tidak ada lembaga koperasi yang masuk 10 besar lainnya hingga kini yang mengalami hal yang sama. Masa iya, dengan reputasi dan kredibilitas sehebat itu, KSB bisa rontok diterjang COVID hanya dalam waktu super singkat, kurang lebih 3 bulan, sejak ada PSBB, sebuah tanda tanya besar yang melekat dengan indikasi pelaporan keuangan yang fiktif. Pada saat besaran nilai kewajibannya masih terbaca dan terdengar di angka 3 triliun, aset yang selalu disebut menjadi andalannya adalah Hotel Salak Pajajaran, dan sekarang yang ternyata total nilai utang sebenarnya 8,6 triliun, aset yang menjadi andalannya yang masih juga selalu disebut oleh pihak KSB untuk bisa segera dijual dalam rangka melunasi utangnya itu adalah masih juga Hotel Salak Pajajaran. Coba bayangkan, utang 3 triliun hanya di backup dengan aset hotel yang hanya 150 miliar. Setelah ternyata ketahuan utang sebenarnya 8,6 triliun, ternyata tetap juga masih di backup dengan Hotel Salak Pajajaran yang nilainya only 150 miliar. Kemanakah raibnya dana triliunan rupiah milik anggota KSB itu setelah disembunyikan? Maka dari itu, pemerintah Jokowi Ma'ruf mutlak harus turun tangan membantu rakyat kecil.
Sehingga wong ciliknya yang dulu dengan segenap gempita telah memilihnya menjadi RI1 dan RI2, yang saat ini sudah sangat menderita dan sangat menantikan pertolongan tulus para beliau, yang akhirnya dalam rangka menyelamatkan ekonomi wong cilik dan UMKM, ekonomi perkoperasian Indonesia yang masih menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Hidayah Saijan, 29 September 2021. Salam, kami adalah korban.